Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, sehat selalu. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, walaupun di tengah kita sedang melaksanakan ibadah puasa, di bulan suci Ramadan ini, saya doakan semoga berjalan lancar. Amin. Dan mendapatkan pahala yang berlimpah nanti di bulan suci Ramadan. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan dan mengajak Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang pengelolaan sumber daya dan 7 aset modal sekolah kita. Nah, tujuan hari ini pertama mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem sekolah. Kedua, membedakan pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Dan ketiga, memahami pengelolaan sumber daya yang ada di sekolahnya dengan menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset atau ABCD. Lalu keempat, pemetaan 7 aset dan mengidentifikasi sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Nah, baik Bapak Ibu, di sekolah itu adalah sebagai sebuah ekosistem. Apa ekosistem itu? Ekosistem itu merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Nah, sebuah ekosistem ini mencirikan suatu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah teritorial atau lingkungan tertentu. Nah, jika di sekolah ini diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, maka di dalam sekolah itu ada 2 faktor. Apa Bapak Ibu? Faktor abiotik dan biotik. Nah, faktor abiotik atau unsur yang tidak hidup, lalu untuk faktor biotiknya itu adalah unsur yang hidup. Nah, faktor biotik unsur yang hidup itu kira-kira apa Bapak Ibu? Siswa, oke. Kepala sekolah, ada Bapak Ibu guru, ada komite, ada orang tua, ada masyarakat sekitar. Nah, itu adalah faktor biotiknya. Lalu faktor abiotiknya ini meliputi sarana prasarana, meliputi pembiayaan dari Bosda maupun Bosnas. Nah, kedua unsur ini Bapak Ibu saling berinteraksi satu sama lainnya agar menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Nah, selanjutnya yaitu materi pendekatan berbasis aset dan pendekatan berbasis masalah. Nah, kalau pendekatan ini kita sering memahaminya adalah pandangan kita atau cara berpikir kita melihat sesuatu dalam konteks pendekatan berbasis aset ini ataupun berbasis defisit ini, berarti kita itu memandang sumber daya sekolah kita itu bagaimana? Apakah di situ dianggap sebuah kekurangan atau sebuah masalah atau sebuah aset atau modal kita untuk mencapai tujuan pembelajaran atau untuk mencapai visi misi kita. Nah, itu adalah pendekatan berbasis aset maupun berbasis masalah. Nah, kalau berbasis kekurangan ini biasanya kita hanya fokus pada kekurangan kita dan apa yang tidak berfungsi baiknya. Nah, kalau pendekatan berbasis aset, nih menurut Dr. Catherine Kemmer, seorang ahli fisiologi yang menekuni kekuatan berpikir positif. Jadi kita punya mindset dan sikap yang positif untuk mengembangkan diri. Nah, ini biasanya pendekatan ini merupakan cara praktis untuk menemukan dan mengenali hal-hal yang positif di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, perbedaannya kita berpikir dengan menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dan berbasis aset atau kekuatan. Nah, biasanya kalau kita hanya menggunakan pendekatan berbasis kekurangan, kita hanya fokus pada masalah dan isu. Bahkan kita bisa menciptakan isu-isu itu sendiri. Jadi ya
fokusnya hanya bisa nggak ya, atau kayaknya nggak mampu nih dan sebagainya. Nah, kalau berbasis aset, kita fokus pada aset dan kekuatan kita. Apa yang dimiliki sekolah, dari hal kecil itu bisa menjadi kekuatan besar. Lalu berkutat pada masalah utama. Kalau di basis aset itu kita lebih membayangkan masa depan yang indah-indah saja. Jadi kita bersikap positif dan memiliki mindset yang positif. Lalu berbasis kekurangan, kita mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya apa yang berkurang, apa yang kurang gitu. Hanya fokus dengan kekurangan. Sedangkan kalau berbasis aset, kita berpikir tentang kesuksesan yang nanti akan diraihnya itu apa saja, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan itu nanti apa saja. Nah, perbedaannya berbasis kekurangan dan berbasis aset adalah seperti itu. Nah, untuk sebuah komunitas atau sekolah, kita bisa menggunakan pendekatan berbasis ABCD ya, berbasis aset ini. Jadi sebuah sekolah itu adalah merupakan komunitas. Nah, pendekatan ini digerakkan oleh seluruh pihak sekolah, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya sendiri. Jadi sebuah komunitas itu menyeluruh, semuanya harus ikut bergerak. Nah, langkah yang bisa digunakan untuk melakukan pendekatan ini, pertama, titik awal adalah perubahan selalu pada pola pikir atau mindset kita dan sikap yang positif. Kedua, menciptakan perubahan yang positif mulai dari sebuah perbincangan sederhana, merupakan cara bagaimana selalu berpikir bersama-sama dan mencetuskan atau memulai suatu tindakan. Nah, ketiga, daripada menanyakan ada masalah apa atau bagaimana memperbaikinya, itu lebih baik kita bertanya apa yang telah berhasil dilakukan. Nah, itu akan mendorong energi positif dan kreativitas kita berpikir kritis. Keempat, seluruh warga sekolah berupaya melakukan perubahan, maka perubahan tersebut pasti akan terjadi. Jadi namanya komunitas itu semuanya yang berubah, semuanya, tidak hanya satu ataupun dua orang. Jadi menyeluruh. Kelima, sekolah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi dan tantangannya. Kita harus bisa fokus pada pembangunan sumber daya yang tersedia serta kekuatan yang ada. Nah, nanti kita akan memeta-petakan apa aja aset yang kita miliki, kekuatan apa yang kita miliki, potensi apa yang kita miliki. Dengan mengetahui itu, maka kita bisa mewujudkan visi misi kita, terus kita bisa memberi pembelajaran yang berpihak kepada anak. Nah, selanjutnya macam-macam 7 aset utama. Pertama itu ada aset modal manusia, lalu modal sosial, modal politik. Keempat ada modal agama dan budaya. Kelima ada modal fisik. Keenam ada modal lingkungan atau alam. Dan ketujuh ada modal finansial. Nah, apa itu modal manusia? Modal manusia pastinya adalah sumber daya manusia yang berkualitas ada di sekolah tersebut. Pastinya Bapak Ibu, kalau sumber daya manusia, kita memiliki guru yang memiliki kriteria tertentu ya. Harus S1 linier dan sebagainya. Lalu harus guru berprofesi atau apa, PPG ya Pak. Tuh. Nah, untuk apa kita memiliki modal manusia? Ini tujuannya untuk investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting, yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Ya, ini kita fokuskan kepada kepentingan murid. Kedua, modal sosial dimaknai sebagai norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku masyarakat. Juga unsur kepercayaan atau jaringan atau networking ya, atau unsur yang ada di dalam komunitas masyarakat. Jadi pasti di sekolah kita itu memiliki kerjasama dengan pihak luar maupun pihak yang dinas maupun pihak-pihak swasta.
Lalu modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokrasi dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Artinya modal politik di sini adalah kebijakan-kebijakan dari pihak sekolah, kepala sekolah maupun dari dinas pendidikan. Keempat, itu ada modal agama, di mana merupakan suatu sistem berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik itu perilaku lahiriah maupun simbolik. Nah, kalau modal budaya ini dijelaskan dari 3 hal, yaitu keadaan yang melekat dan mewujud seperti nilai atau tradisi. Ya. Jadi kan kalau tradisi itu adalah keadaan yang melekat, yang dari dulu memang sudah ada dan dikembangkan di dalam masyarakat tersebut. Kelima, modal fisik terdiri dari 2 kelompok ya. Pertama ada bangunan dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Nah, yang bisa digunakan untuk yang bisa digunakan untuk kelas atau lokasi merupakan proses pembelajaran seperti laboratorium, ruang pertemuan atau saluran pembuangan, sistem air, mesin, jalan, dan sebagainya. Sarana-sarana pendukung untuk proses pembelajaran peserta didik. Lalu untuk modal lingkungan atau alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Nah, ini contohnya seperti kita memiliki halaman yang sangat luas sekali. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan halaman kita ini menjadi memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lalu ketujuh, modal finansial dukungan keuangan ya. Dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas, kalau sekolah negeri pastinya ya cukup dari Bosda dan Bosnas, atau bisa kalau sekolah swasta itu dari SPP anak dan kantin, atau dari koperasi kalau memang koperasinya aktif. Ini ada video Bapak Ibu tentang pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak susah Bu. Tahun kemarin mereka tidak mau untuk menyumbang uang. Iya sih, tapi kalau acara perpisahan tidak dilaksanakan, orang tua murid akan menanyakan kepada saya. Kalau kita buat acara saya peserta harus sewa dan tidak ada dananya. Belum lagi nanti sewa panggung dan dekorasi. Ya malah seperti itu harusnya Bu. Kita tidak usah mengadakan acara apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tari-tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup Bu, waktunya terlalu mepet. Saya setuju. Acara itu kan membutuhkan dana dan waktu. Kemudian latihan berkali-kali. Apalagi sekarang kondisinya waktu kita sangat mepet. Baiklah, kalau gitu kita putuskan tahun ini kita tidak mengadakan
pendekatan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam aula kecamatan. Kebetulan ada orang tua wali murid kelas 6 sebagai pengurusnya. Nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam aula tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dari panggung? Untuk kebutuhan itu sudah saya catatkan di sini. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas kita susun jadi panggung itu bisa. Nah untuk aula itu kalau Pak Puji bisa pinjam yang di dekat sekolah itu lebih mudah. Jadi anak-anak kelas 6 bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga untuk dekorasi sama jasa bunga kita bisa pinjam ke guru-guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang tua siswa. Terus pita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin pita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon, untuk kebetulan untuk tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon itu untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga begitu Bu. Untuk kostum, bagaimana kalau kita menggunakan seragam anak-anak yang ada. Kemudian hiasan bajunya kita bisa menggunakan terapi yang berbeda dan bisa kita susun juga Bu dari situ. Untuk hiasan kepala kita juga bisa pakai daun, seadanya yang ada di kebun. Kalau seperti plastik kita menggunakan karton dan anak sendiri yang boleh. Untuk konsumsi, bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menyumbangkan kue-kue kering yang nanti disajikan untuk mereka juga? Bisa Bu itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka tentunya. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide Bapak dan Ibu guru sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Baik, nah itu tadi. Nah, itu tadi adalah 2 video dan 2 situasi. Ya. Nah, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Pertama, apakah suasana dari video yang baru saja kita saksikan tadi? Boleh salah satu? Dari? Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah suasana dari video yang baru saja kita saksikan? Tadi kita sama-sama melihat ada 2 video yang berbeda. Yang pertama yaitu ada rapat Dewan Guru yang membahas tentang perpisahan anak-anak kelas 6. Di video pertama guru-gurunya itu melihat dengan mindset yang negatif, dalam arti kekurangan-kekurangan yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Gurunya melihat repotnya, ribetnya, biayanya membutuhkan yang cukup banyak. Sedangkan di video yang kedua guru-guru melihat kondisi tersebut menjadi sesuatu yang sebuah tantangan. Dalam arti tadi ada seorang guru yang mengusulkan menggunakan aula kecamatan, mengusulkan anak-anak kelas 6 untuk bergerak mengangkati meja, mengusulkan orang tua murid untuk membantu dalam membawakan makanan-makanan ringan seperti itu. Itu dari saya Bu Tias untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Baik, sepakat ya sama Pak Daru. Ada yang lain pendapatnya Bapak Ibu yang mau menyampaikan pendapat? Oke. Yang kedua nomor 1. Nomor 1 boleh. Untuk video yang nomor 1 tadi mungkin benar yang dikatakan di latar belakang sebelum atau materi yang telah disampaikan Bu Tias tadi, bahwasanya pendekatan berbasis kekuatan itu lebih baik dalam hal perencanaan di sekolah seperti itu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk Pak Daru dan Pak Barul. Ya, sepakat sekali dan betul bahwa dalam video tadi ada 2 situasi. Ya, diawali dengan rapat Dewan Guru, perencanaan untuk kegiatan perpisahan siswa kelas 6. Namun perbedaannya adalah di situasi pertama itu guru dan warga sekolah lainnya gitu
berfokus pada kekurangannya, berarti dia masih menggunakan pendekatan berbasis kekurangan masalah ya. Lalu di situasi kedua banyak inisiatif, banyak ide ya, ide-ide kreatif dan muncul dari Bapak Ibu guru. Nah itu masuk dalam pendekatan berbasis aset atau apa Bapak Ibu? Kekuatan, betul sekali. Nah, untuk pertanyaan kedua, suasana rapat yang bagaimana yang termasuk dalam contoh pendekatan berbasis kekurangan dan yang termasuk dalam pendekatan berbasis aset ya. Mungkin kita jawab, berarti yang nomor berapa Bapak Ibu yang masuk ke pendekatan berbasis kekurangan tadi di situasi pertama gitu. Ya. Lalu untuk pendekatan berbasis aset atau kekuatan di situasi kedua. Baik, adakah pertanyaan sebelum kita masuk ke tugas selanjutnya untuk 7 aset modal ataupun pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan? Yang saya mau tanyakan untuk tugasnya ini kan kalau menurut videonya tadi adalah dia mendiskusikan karena akan ada suatu proyek. Nah untuk tugasnya ini apakah tujuannya itu mendiskusikan karena kita akan melaksanakan suatu proyek atau kegiatan sekolah secara umum? Ya guys, terima kasih. Jadi pertama tugas pertama itu melakukan pemetaan 7 aset atau kekuatan. 7 aset melalui 7 modal tadi ya. Ada modal manusia, modal sosial, modal budaya dan agama, lalu budaya finansial dan sebagainya tadi ada 7. Maka kita peta-petakan mana yang termasuk modal manusia di sekolah kita maupun di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan visi misi maupun mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Itu. Lalu untuk yang kedua, mengidentifikasi dan strategi pemanfaatnya sumber daya sebagai aset kekuatan yang dimiliki sekolah. Ini dari 7 modal tadi kita bisa menentukan strategi pemanfaatnya untuk apa. Mungkin kalau dari guru, kita bisa melakukan pengembangan diri dan melalui kombel atau melalui KKG seperti itu. Dan BOSDA mungkin untuk finansial dimanfaatkan untuk apa? Atau hanya untuk kebutuhan siswa atau hanya untuk kebutuhan Bapak Ibu guru saja seperti itu. Ada yang belum paham lagi untuk tugasnya? Aman? Aman Pak Baru? Aman. Oke. Kalau gitu silakan berkelompok lalu mengerjakan tugasnya. Pakai kertas atau pakai PowerPoint nanti penampilannya? Karena ini kita memetakan dan ini nanti pastinya ke depan akan digunakan sebagai program, maka kalau bisa lewat PowerPoint terus nanti kita presentasikan biar semua tahu aset-aset yang kita miliki atau kekuatan yang kita miliki. Yang kompeten kan mereka punya ide yang solid dan kompeten, yang solid dan kompeten. Ada kegiatan omongan. Siap. Prihatin Pak. Rasa. Kebun ada. Tapi kan dia yang hidroponik itu. Iya, hidroponik sama itu, sama apotek itu tuh, apotek itu. Iya. Gereja nggak ada, gereja sini kan mayoritas musola ada. Tempat ibadah ada untuk agama selain ada.
Cek, cek. Ya, selanjutnya Pak Daru mau presentasi dulu ya dari kelompok kelas atas. Oke, mohon izin, saya mewakili kelompok kelas atas ingin mempresentasikan 7 modal aset dari SD Negeri Widyakasana. Yang pertama, dari modal manusianya, yang pertama ada kepala sekolah. Kepala sekolah kita sangat visioner, yang mana selalu memikirkan hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak terfikirkan bisa dilaksanakan oleh sekolah kita. Yang kedua ada guru dan karyawan yang berkeinginan untuk maju. Yang ketiga sebenarnya siswa kita yang sebenarnya cukup aktif dan berprestasi. Nah, kita juga tahu murid-murid kita juga tidak sedikit yang berprestasi, artinya ketika maju dan mereka mendapatkan treatment yang tepat, ternyata mereka juga bisa menunjukkan kemampuan dan prestasinya. Yang kedua dari modal sosial, yang pertama dukungan dari masyarakat sekitar ketika kita misalkan mengadakan kegiatan-kegiatan di luar, itu mendapatkan dukungan dari masyarakat dan respon positif juga dari masyarakat sekitar kita. Dan yang kedua adanya komite sekolah yang mulai 2-3 tahun yang lalu sudah sangat aktif di sekolah kita. Kegiatan-kegiatan kita juga disupport oleh komite sekolah. Yang ketiga ada modal politik. Modal politik ini adalah kebijakan dinas pendidikan, yang mana kita harus taat terhadap kebijakan dinas pendidikan dan diturunkan oleh kebijakan kepala sekolah kita, yang mana program-program dari beliau kita laksanakan dengan baik. Selain itu juga ada beberapa kegiatan yang menjadi kebijakan komite sekolah, misalkan contoh di sekolah kita adanya pengajian dan sebagainya. Yang keempat ada modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya adalah keberagaman agama dari guru dan karyawan. Yang kedua adalah keberagaman agama dari siswanya. Dan yang terpenting bukan hanya keberagaman agama dari guru, karyawan, dan siswanya, tetapi bagaimana sekolah ini benar-benar sangat menghormati perbedaan yang ada. Itu ditunjukkan ketika misalkan saya sebagai guru yang beragama non-muslim tetap mendapatkan perlakuan yang baik dari teman-teman saya, seperti itu. Untuk selanjutnya modal fisik. Gedung sekolah yang nyaman dan strategis itu suatu keuntungan di SD Widyakasana, yang mana itu juga menjadi nilai jual. Selain nilai jual dalam halaman sekolah yang luas, bisa dilihat dari sekolah kita halamannya ada 2 halaman yang sangat-sangat luas. Yang kedua adalah modal lingkungan, sama letak Widyakasana yang strategis, serta adanya sarana prasarana yang cukup luas, yang cukup lengkap, sehingga bisa mendukung kegiatan proses pembelajaran siswa dan guru-guru yang ada di SD Widyakasana. Untuk selanjutnya adalah modal finansial, adanya dana Bosda dan Bosn, yang mana dari dana tersebut nanti diperuntukkan untuk kebutuhan siswa dan keberlangsungan berjalannya sekolah ini. Kiranya itu dari saya, Bu Tias dan teman-teman. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Daru dan kelompok kelas atas. Luar biasa sekali presentasinya. Ada tanggapankah dari kelompok lain? Dari kelompok bawah? Pak Barul atau Bu Ais? Bagus ya? Cukup? Dilanjutkan dari kelompok kelas bawah.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekarang saya sebagai mewakili kelompok kelas bawah akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang sangat solid. Wih, luar biasa. Yaitu tentang pengelolaan sumber daya untuk pembelajaran berpihak pada siswa. Perkenalkan dahulu kelompok kami, yaitu ada Ibu Suhertati, ada Pak Bahrul Arifin, ada Bu Azhara, dan saya sendiri Bu Siti Aisyah. Selanjutnya yaitu macam-macam 7 model aset utama dibagi menjadi 7, tadi sudah dijelaskan Bu Tias. Untuk hasil pemetaan 7 aset utama pembelajaran berpihak pada siswa, yaitu kalau menurut kami ada modal manusia, modal sosial, bisa di modal sosial ada Kombel atau KKG, lalu bekerja sama dengan Polsek, RT/RW, Puskesmas, Universitas, dan olahraga. Lalu selanjutnya yaitu modal agama dan budaya. Pertama, ritual keagamaan. Itu maaf yang ditulis hanya yang beragama Islam saja, tapi untuk agama lain menyesuaikan, seperti berdoa itu nanti ada sesinya tersendiri. Lalu tempat ibadah, ekstrakurikuler, kita memiliki banyak sekali ekstrakurikuler, ada 9 ekstrakurikuler, mulai dari pramuka, tahfiz dan TPA, batik, dan lain sebagainya. Lalu kegiatan adat, yang dimaksud kegiatan adat adalah kalau anak-anak mengenakan pakaian di hari Kamis Pon itu melestarikan adat. Lalu untuk kegiatan biasanya ulang tahun kota juga menggunakan gunungan, pakaian adat, dan menampilkan tarian-tarian adat di gelar karya. Lalu selanjutnya yaitu modal fisik seperti sarana dan prasarana, gedung sekolah, ruang kelas, ruang laboratorium, lapangan basket, perpustakaan, masjid, ruang guru, ruang agama, halaman depan, lalu kamar mandi, dan lain sebagainya. Yang sekolah kita alhamdulillah adalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk menunjang pembelajaran bagi siswa. Lalu selanjutnya itu modal lingkungan atau alam. Satu, tanah yang luas. Maksudnya tanah yang luas itu kita memiliki area sekolah yang luas dengan 2 lapangan, taman, kebun, dan pasar. Maksudnya pasar itu kita dekat dengan pasar, sehingga seperti misal kelas 2 kemarin ingin mengadakan kegiatan field trip, tidak jauh-jauh, field trip tidak harus jauh banget, tapi bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang terdekat dari sekolah. Selanjutnya yaitu modal finansial, karena kita sekolah negeri, modal finansial hanya ada 2, yaitu dari BOSN dan BOSDA. Kalau ada pun nanti ada dana bos khusus, biasanya seperti yang kita dapatkan saat COVID kemarin. Lalu ini penjelasannya. Untuk strategi pemanfaatannya, kepala sekolah untuk sumber daya manusianya tentu kita akan aktif mengembangkan diri dari siswa yang mengembangkan bakat dan minat sesuai bidangnya. Lalu kolaborasi pada program kegiatan yang melibatkan wali murid dan masyarakat sekitar. Seperti contohnya, kita tidak memungkiri bahwa wali murid sangat berperan penting dalam paguyuban dan proses kegiatan-kegiatan di SD Negeri Jakarta ini, seperti pada kegiatan gelar karya, kegiatan hut kota, dan kegiatan perlombaan lainnya seperti adu wiata. Lalu untuk modal sosial seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal, untuk Kombel atau KKG sendiri yaitu mendorong guru berperan aktif untuk mengikuti kegiatan Kombel atau KKG agar guru dapat mengembangkan potensinya dan meraih ilmu baru seperti itu. Nah, untuk pihak-pihak lain adalah menjalin kerjasama baik secara sumbangan dana atau sumbangan ilmu dan lain sebagainya. Modal politik adalah tadi dilakukan kepala sekolah dan dinas pendidikan. Sekolah bekerja sama dengan dinas pendidikan dan yayasan dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang modal agama dan budaya sudah saya jelaskan tadi di awal.
lanjut saja. Ini juga lanjut saja. Nah, yang saya tekankan adalah pemanfaatan modal lingkungan yang ada di SD Negeri Widya Kasana karena cukup luas dan besar. Kalau tidak dimanfaatkan akan sia-sia gitu nggih. Nah, ini yang kolam dan pasar sebagai tempat observasi dalam proses pembelajaran atau tingkah seperti yang sudah dilaksanakan guru kelas bawah yaitu Pak Bahrul Arifin. Penggunaan Basnas dan Bosda yang dimanfaatkan untuk 3 unsur yaitu penggajian pegawai, Barjas, dan aset modal lainnya terrealisasi dalam 8 SNP. Begitu, SNP adalah Standar Nasional Pendidikan. Begitu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf, tapi kayaknya banyak lebihnya ya. Iya. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali presentasi dari kelompok kelas bawah. Adakah tanggapan dari kelompok kelas atas, Pak Daru? Aman, luar biasa. PowerPoint-nya sangat menarik. Presenternya juga sangat menarik. Penampilannya jelas, apa yang disampaikan teman-teman saya di kelas bawah sangat-sangat lengkap, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini tadi saya tidak memeta-metakan antara kelompok kelas bawah dan kelas atas. Artinya di sini kita sama-sama mengidentifikasi modal-modal yang telah kita miliki, yang sekolah miliki, lalu dari pemikiran Bapak Ibu inilah nanti kita kembangkan bersama-sama untuk mewujudkan visi dan misi sekolah serta proses pembelajaran yang berpihak dengan murid kita. Begitu Bapak Ibu, saya rasa untuk materi hari ini cukup. Semoga menjadi manfaat untuk Bapak Ibu, menambah ilmu Bapak Ibu, dan serta ini adalah wujud kita untuk mewujudkan visi misi sekolah. Demikian presentasi dari saya dan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. juga
menyediakan sana. Lalu ya, dari ini semua nanti tujuannya adalah kita bisa mengembangkan visi sekolah. Dan mengapa kok melibatkan kalian? Nanti dari masukan-masukan dari kalian bisa Ibu guru, Bapak Ibu guru tanggung